Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam update dari Smart Superstore. Saya Syed Subrana. Saya Lek. Kali ini akan kita apa ini? Unboxing lagi TV. Waduh, Ya. setelah kita kemarin unboxing Yang CU7000, kali ini kita mau unboxing yang CU8000. CU8000. Jadi kemarin seri 7-nya, ini seri 8-nya. Nah, bedanya apa sih seri 7 sama 8? Pasti beda. Kalau nggak beda kita ngapain beli yang mahal? Ini teman-teman, jadi rekomendasi patut kalian simak perbedaannya antara seri 6 dan seri 7. Seri 7 sama seri 8. Oh, seri 7 Iya. sama seri 8 ya, seri teman-teman. Nah, tipe lengkapnya CU8000 Crystal UHD CU8000. Mm-mm. Ini tipe 2023. Baru berarti ini. Pengganti dari BU8000. Sebelumnya BU8000. Kalau teman-teman misalkan belum punya TV sebelumnya, ini terbaru. Tapi kalau misalkan udah TV sebelumnya, punya Samsung juga, mungkin ya hampir levelnya sama kayak BU8000. Cuman kita mau coba lihat kayak apa sih Oke, siap. bedanya sama yang tipe sebelumnya. Sebelum kita mulai, Mas Alek, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Buat kalian juga yang udah nonton, terima kasih banyak. Buat kalian yang masih baru mampir di sini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka nih, teman-teman. Ini asli, teman-teman, baru. Saya juga baru buka nih, keren 2023, tapi keren. Ini bulan 4. Biasanya kalender elektronik itu pertengahan tahun baru keluar. Ini bulan 3. ini udah bulan 3, ini baru. Berarti udah dari awal tahun, keren, cepet berarti, mantap. Ini rekomendasi banget buat kalian yang mau punya TV. Sebelum beli boleh cek dulu. Nah, Tuh. kita cek kelengkapan apa yang didapat. Kabel power, konektor antena, nah remote. Remote-nya seperti apa? Kita mau buka. Modelnya lebih kecil. Lebih kecil. Ya, dan dia nggak pakai baterai ya teman-teman. Dia ada Murni, namanya panel solar ya ini. Jadi kayak kalkulator lah. Jadi Kalkulator kalau ada kalau bahasa cahaya dia ngisi sendiri. Tapi kalau misalkan ini error nggak ngisi, ada tensinya buat ngecas. Oh. Nah ini, jadi nggak perlu repot-repot ganti baterai. Nah ini lebih imut ya dari tipe sebelumnya. Kalau tipe sebelumnya lah agak lebih gede dikit dari tipe ini. Agak tebal ya? Yang BU. Kalau tipe tebelnya sama, cuma lebih Panjang. gede dikit, lebih Lebih panjang. gede. Kalau ini lebih imut, lebih kecil, lebih simple sebenarnya. Cuman tampilannya sama. Di sini udah ada Disney-nya juga, cuman nggak tahu. Kita nanti mau coba cek ya, ini udah bisa apa belum. Ya kurang lebih bersama. Voice ya ada nih ya? Ada voice nih kayaknya. Oh iya, ini voice. Yang tadi, Voice. yang seri 7 yang kemarin kita buka nggak ada ya? Nggak ada. Ini yang voice ini bisa Bixby ataupun bisa Google Assistant. Voice comment ya. Nah, jadi perintah suara nanti dari remote. Ini kakinya teman-teman. Nah ini kakinya seperti biasa, Samsung masih sama, dia tidak menggunakan baut ya. Baut, langsung plug and play, langsung cep. Oke, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, unitnya. Wow, gila, istimewa banget ini. Wadiau. Kemarin Tampilan depannya ini ya, ciri khasnya Samsung itu bezel kanan kiri atas tipis. Bezelnya ya. Frame-nya ya, frame bezel ya, tipis. Cuman bawahnya emang agak lebih tebel. Nah, tulisan Samsungnya ada di sini. Nah, yang jelas yang istimewa dari ini itu adalah coba ketebalannya nih. dia lebih tipis. Ketebalannya ini kurang lebih 2,6 mm. Jadi nggak nyampe 3 cm. Kalau sama telunjuk saya ini lebih tebalan telunjuk saya teman-teman. Tipis nih ya, tipis banget. Ketebalan kelingking saya juga ya. Dan untuk inputannya kita mau cek. Oke. Nah, yang jelas ini HDMI-nya ada 1, 2, 3. Pastinya sudah support eARC. Untuk USB-nya ada 2. Terus ada optiknya, antena, terus ada LAN. Negara pembuatnya negara pembuat Vietnam. Listriknya ini 135 watt konsumsi listrik maksimal dengan posisi suara paling kencang, gambar paling terang. Dan ukuran baut bracketnya 20 kali 20 cm. Iya. Colokan Sama ya? listriknya di sebelah belakang sini. Oh, kalau yang seri 7 itu di samping ya? Kenapa? Colokan listriknya ya? Iya di samping. Oke, ini di belakang. Oke teman-teman, kita akan pasang kakinya. Nah, buat kalian yang mau pasang TV, memang ini sederhana, tapi kalau kalian nggak ada,
boleh menggunakan kardusnya ya teman-teman. Jadi lebih aman biasanya. Karena saya mengalami beberapa konsumen yang beli TV salah pemasangan, biasanya taruhnya di lantai, tiba-tiba ada obeng di bawah, akhirnya layarnya pecah teman-teman. Jadi ini lebih safety seperti ini. Nah, ini tinggal masukin kakinya. Just kelar. Ini ukuran bautnya 8 atau 10 lek ya Samsung tuh. Dan kakinya bisa dibikin tinggi, pendek. Oh iya nih teman-teman. Ini nggak ada baut, set kakinya. Nah, plug and play ini kita pasang pendek apa? Pendek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana masangnya? Harusnya tinggal dorong teman-teman. Nah, jadi teman-teman. Ini jadi kalau kakinya mau tinggi, ini tinggal beginian aja ya teman-teman. Nah, ini berarti pendek khusus ini. Ini tinggi. Iya pendek nih. Kita pasang. Pendek ya? Iya. Oke, kita akan saksikan nih gambarnya seri 8 produk Samsung tahun 2023. Line up terbaru nih teman-teman. Saya juga baru lihat hari ini. Wow, keren. Beda sama yang kemarin kita buka ya, seri CU700 ya 7000 ya, CU7000. Ini kita buka CU8000. Kalau untuk harga kalian mungkin bisa mampir di toko-toko online ya. Kalau misalnya masalah spek bolehlah komen di channel kita. Kalau misalnya kita bisa jawab, pasti kita jawab. Oke, Mas Arek, powernya udah dicolokin? Udah, yuk kita buka. Kita nyalain. Aduh, remote-nya. Oh iya, remote-nya teman-teman. Ini yang pasti kalau sekelasnya milenial sih atau yang senang interior, good looking sih, keren. Enak gitu. Ini belum nyala ya teman-teman. Gimana kalau nyala gitu? Nah teman-teman, di belakang itu ukurannya 50 ya. Jadi ya kurang lebih kalau kalian ngebandingin juga ukuran 50 sama 3. Nggak beda jauh lah ya. Bisa di sini nggak? Masa? Nah ini dia. Seperti biasa, pertama kali kita menyalakan Smart TV, pasti dia booting seperti ini. Jangan kaget kalau misalnya bootingnya agak lama. Nah ini dia cepat teman-teman. Biasanya pertama kali dia minta setting bahasa, biasanya bahasa negara. Sama minta jadi yang ini terakhir. Yuk kita mulai. Nih negara. Setelah negara biasanya minta bahasa. Oh enak teman-teman. Kita akan menyalakan menggunakan antena dalam. Yang pasti ini udah digital TV teman-teman. Berhubung di sini di dekat stasiun TV, walaupun menggunakan antena dalam, di sini kita dapatnya banyak teman-teman. Channelnya bisa sampai dengan 45 channel. Jadi jangan heran kalau misalnya di tempat kalian menggunakan antena dalam itu dapatnya dikit. Oke, masalah koneknya. Nah ini langsung connect Wi-Fi. Kita masukin sandinya. Oke, ini booting persyaratannya. Nah ini teman-teman, kalau udah muncul persyaratan ini, kalian harus okein semua ya. Ini buat akun Samsung, kalau sudah punya tinggal Tinggal masuk aja login, kalau belum bisa bikin. Kita udah selesai, saya channel dapat 45 channel digital. Nah, kira-kira nih teman-teman tampilan kesan pertamanya gimana nih? Kalau menurut saya sih emang langsung ganteng banget sih. Gantengnya nggak ada obat ini gitu. Ya, oke teman-teman. Ini yang kita buka adalah tipe CU8000, bisa dibilang series 8-nya ya, Sat, ya. Yeah. Pengganti dari CU8000 di tahun 2022. Tahun 2023 Samsung ngeluarin CU8000-nya. Perbedaannya apa sih dengan tipe sebelumnya? Atau mungkin kalau belum pernah lihat tipe sebelumnya ya, kayak apa sih tipe terbaru Samsung untuk CU8000-nya? Kita dari pertama kita lihat tampilan Smart TV-nya, Smart Hub-nya. Samsung menggunakan OS Legend. Untuk tampilan Smart TV-nya ya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang simple ya simple, lebih enak juga lebih enak, ya itu selera. Tapi sebenarnya
Kalau misalkan teman-teman punya tipe sebelumnya, tampilannya hampir sama. Kalau saya bilang sama, nggak ada bedanya. Nah, cuman kalau misalkan Samsung itu lebih enak kita misalkan mau pindah aplikasi satu ke aplikasi yang lainnya, dia lebih tersusun Per rapi. kategori ya? Iya, tersusun rapi. Smart TV Samsung kita juga bisa nambah yang namanya aplikasi. Apps-nya kita bisa tambah. Kadang ada yang Smart TV itu nggak bisa nambah aplikasi. Iya. Di Smart TV Samsung itu bisa nambah aplikasi. Nah, aplikasinya apa aja itu pastinya tersedia lumayan banyak. Nah, kalau untuk YouTube, Netflix itu biasanya hampir semua rata-rata Smart TV pada umumnya ada. Nah, kalau Smart TV itu kan umumnya buat nonton ya, video, streaming segala macam. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman habis nonton apa YouTube atau misalkan Netflix itu biasanya dia langsung tampilan di Smart Hub-nya Ada historinya. historinya kita bisa. Nah, seperti ini Smart TV-nya. Sebenarnya kita kalau mau bahas Smart TV itu ya bahas apanya nggak bisa lebih banyak kita bahas ya. Iya. Nah, pada intinya kalau teman-teman mau nonton Netflix, YouTube itu udah bisa Smart TV-nya dan aplikasi bisa ditambah. Nah, kalau misalkan kita udah lihat Smart TV-nya, kita mau lihat pengaturan-pengaturan yang lainnya di TV ini bisa apa? Apa itu apa sih bacanya? Pak? Perangkat tersambung. Nah, TV ini bisa tersambung dengan yang namanya SmartThing. Jadi bisa bikin smart home. Jadi koneksi perangkat yang lain bisa ke sini semuanya. Nah, terus TV udah pasti, SmartThing TV, terus Kamera. Saya nggak tersambung. Nah, ini kamera, workspace. Nah, ini adalah yang tersambung. Terus ada pengaturan yang lainnya itu speaker TV-nya itu ada apa aja? Nah, speaker TV, optik atau Bluetooth juga bisa ini teman-teman ya. Oh iya, Bluetooth. Bluetooth-nya Bluetooth terpisah sendiri ya. Bluetooth. Timer, echo, modus gambarnya, echo, film, Ada berapa tuh berarti? Ada 5 ya. tracker mode, dinamis, standar. Nah, Ada 5 pilihan. biasanya sih kebanyakan orang pakainya standar sudah cukup. Gambar ini kalau mau setting manual ya, kontrasnya mau seberapa, warnanya seberapa. Nah, ini kalau kita mau pakai Bluetooth, misalkan suara masuk ke home theater atau perangkat yang lain. Modus suaranya ada standar, suara adaptif, memperkeras. Nah, itu. Ini WiFi, layar teks, mengaktif. Nah, ini bisa yang namanya hemat energi. Jadi kalau ini diaktifkan, nah, gambarnya lebih redup. Efeknya apa sih? Konsumsi daya listriknya jauh lebih rendah. Jadi kalau mau yang hemat nonton TV ini bisa diaktifkan. Tapi emang kenyamanan nonton tergantung selera orang ya, Seth ya. Betul. Nah, ini sebenarnya lebih redup, menyesuaikan cahaya ruangan. Jadi nggak sakit mata. Cuman kalau orang yang nggak suka gambar gelap, ya kurang cocok. Pada intinya kalau nggak mau konsumsi listriknya berlebihan, ini bisa diaktifkan. Nah, cuman kualitas gambarnya emang menyesuaikan. Jadi ya kalau gelap ya gelap gitu. Nah, tuh. Terus kita udah lihat Smart TV-nya, sekarang kita mau lihat kualitas gambarnya siapa ya? Iya, siap. Samsung tuh pakai teknologi apa aja sih buat gambar di BU8000 ini? Nah, kita mau coba gambar demo dari apanya, dari Samsungnya, karena kalau gambar yang realnya itu biasanya beda kualitas gambarnya. Tapi secara gradasi warna memang ini kayaknya lebih keluar ya dibandingkan seri 7 ya. Benar? Ya, karena kalau Samsung untuk kualitas gambar dia pakai teknologi dynamic crystal color. Nah, itu emang lebih hidup, gambarnya lebih keluar, lebih bagus. Itu yang membedakan seri CU7000. Kalau CU7000 pure color, kalau di sini dynamic crystal color. Jadi Ada beda level ya. naik ya. katanya di atasnya, Di atasnya. dari CU7000. Nah, nanti kalau itu kita bisa coba bandingkan. Soalnya kayaknya ada perbedaan. Iya. Ini masih ada plastiknya, Seth? Iya.
Oh, di TV ininya ya, gambarnya. Iya, kalau misalkan kita lepas lebih maksimal. Keluar lagi ya. Teman-teman, ini kalau kalian ada pertanyaan atau kalian yang baru mampir di sini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis biar kami berkembang. Ini adalah real gambar 4K-nya. Nah, kita mau bahas dari segi gambar Samsung ya. Samsung ini menggunakan resolusi 4K ya, atau bisa disebutnya UHD atau 4K ya, dengan resolusi 3840 kali 2160 itu resolusinya. Dan Samsung dilengkapi yang namanya Dynamic Crystal Color. Jadi warna yang dia tampilkan itu lebih hidup, lebih nyata itu. Terus dia udah support HDR10+, HDR10, dan yang jelas kalau kualitas HDR itu gambarnya pasti lebih jelas. Lebih bagus. Tuh. Dan yang pastinya kalau teman-teman nonton dengan sumber apapun yang belum 4K, misalkan film dono, film jelek segala macam, tapi dilengkapi yang namanya proses crystal processor 4K. Nah, jadi kalau misalkan dynamic crystal processor itu membuat gambar yang belum 4K setara gitu. Jadi upgrade gitu ya? Ya. Upscaling lah ibaratnya. Betul ya. Nah ini Crystal Processor 4K. Maaf, jadi dia pakai namanya teknologi Crystal Processor 4K. Nah itu buat apa sih? Kenapa harus Samsung ngeluarin teknologi itu? Karena input yang kita tonton nggak sepenuhnya bagus. Betul. Dengan teknologi Crystal Processor 4K, input apapun yang masuk ke TV Samsung dia proses. Jadi menghasilkan gambar yang setara 4K. Jadi lebih bagus hasilnya, lebih hidup, lebih bagus gitu ya. Aslinya. Inilah kelebihan Samsung CU ya, CU 8000. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bandingkan dengan tipe-tipe yang di bawahnya kayak CU 7000 itu secara gambar ini lebih hidup. Lebih hidup. Cuman kalau resolusi sama ya, karena tadi perbandingan pure color sama dynamic crystal color-nya. Terus yang pasti kalau pengguna game dia udah dilengkapi yang namanya ARM ya. Itu. Jadi itu efektif banget buat game ya. Jadi lebih smooth buat game. Terus misalkan dia nggak nge-lag. Intinya kalau gamer cocok buat TV ini. Dia udah support, udah dukung gitu. Walaupun belum 120 Hz ya. Sebenarnya kalau game tuh lebih bagus yang cari yang 120 Hz. Itu lebih buat gambar gerak lebih oke. Nah, cuman kalau yang tipe 120 Hz itu biasanya range harganya lebih mahal. Di 43 juga nggak ada ya kayaknya. 43 mungkin ada yang barang-barang premium mungkin ya, tapi untuk saat ini belum ada. Ada yang itu 50 kalau Samsung, yang Q80 itu udah 120 Hz. Kalau yang ukuran kecil ya, itu paling kecil 50 Hz. Nah, cuman ada beberapa teknologi yang emang disematkan di TV yang walaupun belum 120 Hz, dia lebih smooth. Nah, oke, kira-kira nih Mas Alek, pandangan pertama atau pesan pertamanya nih? Oke, bagus, gambarnya jelas. Secara desain emang keren sih dilihatnya juga ya. Kalau smartnya memang tadi udah jelas banget. Nah, ini kita mau coba buka, pasti akan agak beda. Oh iya teman-teman, tadi masih ada plastiknya, saya lihat ya. Dan jangan heran teman-teman, ini kan kita ngerekam pakai kamera handphone ya teman-teman. Jadi kami juga masih ada keterbatasan gitu kan. Wow, iya ternyata gambarnya lebih nyata ya. Jadi kalau kalian misalnya melihat langsung nanti di toko ataupun misalnya di mana saja, dengan kamera yang kita tangkap ini akan berbeda. Yakin lebih asli melihat langsung, karena kamera saya masih kamera yang masih menggunakan Full HD belum 4K gitu. Karena walaupun beda gitu kan resolusinya Full HD dengan 4K itu, tapi ini hanya sebatas gambaran. Emang lebih baik kalau kalian melihat aslinya gitu. Tapi kalau kalian ada pertanyaan tentang seri Samsung lineup 2023 ini CU8000, boleh di kolom komentar. Oke Mas Alek, ada tambahan nih? Saya kira-kira cukup ya. Ya, desainnya tipis. Kalau dari saya tambahin, emang keren, enak dilihat. Untuk internetnya ini dia sudah menggunakan tadi Crystal Processor 4K, dilengkapi HDR10+ ya. Iya, HDR10+. Di sini teknologinya AirSlim ya, tentunya tipis-tipis. Dynamic Crystal Color, warnanya lebih oke, lebih asik.
Saya Supriyatna. Galek. Kami dari Smart Superstore. Terima kasih banyak udah nonton. Bye bye. Thank you.